Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam, salam sejahtera. Malam hari ini kita eh, menyambut kedatangan Paus Fransiskus ya. Tadi sudah sampai di Jakarta. Beliau akan mengadakan misa nanti di GBK hari Kamis ya. Kita bisa mengikuti dari live streaming juga. Bapak Ibu, suatu kebahagiaan bagi kita semua ya. Pimpinan Gereja Katolik, pimpinan tertinggi mau datang ke Indonesia. Kita patut mensyukuri semua ini bisa terjadi di tahun 2024 ini ya. Sudah 35 tahun sejak Paus Yohanes Paulus kedua datang juga ke Jakarta. Ya, baik, kita malam hari ini masih akan membahas Konsili Vatikan akan dibawakan oleh Pak Seto. Mungkin ini sesi terakhir ya. Kita akan buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Agus. Silakan Pak. Yuk, mari kita mengawali pengajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami berterima kasih pada hari ini kembali kami dipertemukan dengan semua saudara-saudara kami yang rindu mendengarkan firman-Mu melalui pengajaran Pak Seto Marsono. Kiranya Engkau akan membuka hati kami dan kami dapat mengerti apa yang diajarkan. Kami mencoba membawanya dalam doa dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Yesus Tuhan penebus kami, karena dialah yang akan membimbing, mengarahkan, dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu saya serahkan kembali ke Pak Narto. Ya, terima kasih. Terima kasih, bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak semua. Malam Pak. Malam, Pak. Suara azan masuk ke speaker Bapak Ibu apa enggak? Ya dikit biasa Pak, background. Breakdown ya. Background doang. Back sound. Excel. Ya, Background karena ini ya. Kamar ya. ruangan saya tidak ada daun pintunya. Jadi, Oh gitu. ya, di pertemuan yang lalu kita sudah lihat bagian akhir dari dokumen Dei Verbum. Dan kita sudah melihat bahwa Konsili Vatikan kedua itu menganjurkan supaya jalan menuju kitab suci bagi kaum beriman itu dibuka lebar-lebar. Nah, pembukaan ini dilakukan dengan membuat terjemahan. Nah, kemudian dengan adanya terjemahan, maka setiap orang akan dapat membaca, mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa masing-masing, dalam bahasa yang dapat dimengerti. Nah, sebelumnya di waktu Alkitab hanya ada dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, kan hanya orang-orang tertentu yang terpelajar, terdidik dalam 3 bahasa itu yang bisa membaca. Tetapi seruan Konsili Vatikan kedua ini akan membuat setiap orang dapat memahami firman Allah dalam bahasa masing-masing. Nah, kita juga sudah melihat sebelum Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik sudah membuat terjemahan. Dan terjemahan itu memang dibuat sampai selesai. Sudah selesai terjemahan. Tetapi Konsili Vatikan kedua itu menganjurkan supaya terjemahan kitab suci itu dibuat bersama dengan saudara-saudara terpisah
Maksudnya dengan saudara-saudara dari gereja-gereja lain. Dalam hal ini kalau di gereja Indonesia ya dengan gereja-gereja Protestan. Ya, memang waktu itu gereja-gereja Protestan sudah bersama-sama membuat terjemahan. Dan gereja Katolik juga membuat terjemahan. Mengikuti anjuran Konsili Vatikan kedua, kemudian gereja Katolik meninggalkan terjemahan yang sudah dibuat, lalu masuk dalam kerjasama dengan gereja-gereja lain dalam wadah lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kemudian Konsili Vatikan kedua juga menganjurkan begini, para ahli kitab suci itu harus mengambil peran. Perannya apa? Membantu supaya umat dapat memahami isi kitab suci. Kita sudah lihat di bagian-bagian sebelumnya, itu Alkitab ditulis pada masa tertentu, pada zaman tertentu, dengan gaya yang mengikuti zaman itu. Sehingga peran ahli kitab suci menjadi sangat penting untuk menolong orang memahami apa yang tertulis di dalamnya. Karena bagaimanapun, apa yang tertulis di dalam kitab suci itu berkaitan erat ya dengan situasi zaman, dengan cara orang berbicara di zaman dulu, dan dengan masyarakat ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ini artikel berikutnya, Pak Narto minta tolong jadikan Benar, Pak. Ya. Sudah, Pak. ya. Sudah tampak di layar. Sudah. Di artikel 21 ini bicara tentang gereja yang menghormati firman Tuhan, menghormati di Alkitab, seperti menghormati tubuh Tuhan. Kemudian ini dianjurkan terjemahan yang tepat. Dan yang artikel 23, ini para ahli kitab suci punya tanggung jawab untuk membantu umat ya, mengerti isi kitab suci. Berikutnya, di artikel 24, mungkin tidak langsung ada kaitannya dengan umat, dengan kita ya, dan kita baca saja. Teologi bertumpu pada sabda Allah yang tertulis, bersama dengan tradisi suci sebagai landasannya yang tetap. Disitulah teologi amat sangat diteguhkan dan selalu diremajakan dengan menyelidiki dalam terang iman segala kebenaran yang tersimpan dalam rahasia Kristus. Adapun kitab suci mengemban sabda Allah dan karena diilhami memang sungguh-sungguh sabda Allah. Maka dari itu, pelajaran kitab suci hendaklah bagaikan jiwa teologi suci. Namun, dengan sabda Alkitab juga pelayanan sabda, yakni pewartaan pastoral, katekese, dan semua pelajaran Kristiani di antaranya homili liturgis harus diistimewakan, mendapat bahan yang sehat dan berkembang dengan suci. Ulang, kalimatnya agak sulit ini. Teologi suci bertumpu pada sabda Allah yang tertulis bersama dengan tradisi suci sebagai landasannya yang tetap. Jadi teologi harus bertumpu, berlandaskan pada sabda Allah dan tradisi suci. Disitulah teologi amat sangat diteguhkan dan selalu diremajakan dengan menyelidiki dalam terang iman segala kebenaran yang tersimpan dalam rahasia Kristus. Teologi ini diteguhkan, disegarkan dengan menyelidiki kebenaran yang tersimpan
dalam rahasia Kristus. Nah, adapun kitab suci mengemban sabda Allah dan karena diilhami memang sungguh sabda Allah. Maka dari itu pelajaran kitab suci hendaklah bagaikan jiwa teologi suci. Ibaratnya begini, teologi itu tidak akan hidup kalau tidak mendasarkan dirinya pada pelajaran kitab suci. Bukan hanya teologi, sekarang lihat. Namun dengan sabda Alkitab juga pelayanan sabda, yakni pastoral, katekese, dan semua pelajaran Kristiani. Nah, dalam hal ini, homili liturgi harus diutamakan, mendapat bahan yang sehat dan berkembang dengan suci. Jadi kita perlu perhatikan pewartaan pastoral, katekese, pelajaran Kristiani, dan khususnya homili liturgis itu mendapat bahan yang sehat dan berkembang ya, dengan berkat sabda yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu ingat-ingat yang sudah jadi Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua ya. Bapak Ibu dulu kalau pelajaran agama itu materinya apa? Sebelum Konsili Vatikan kedua, waktu Bapak Ibu masih remaja, masih kecil, pelajaran agama itu bahannya apa? Pak Bob, nggak apa-apa. Katekismus. Katekismus. Ada yang masih simpan buku katekismus nggak? Katekismus yang dulu. Sudah nggak ada. Dipinjami sekolah, Pak. Dipinjemin aja. Iya. Kemudian begini, Bapak Ibu dulu ketemu sama romo-romo misionaris dulu kan? Romo-romo misionaris. Dari Belanda. Terserah mau dari mana. Kalau romo-romo itu ngajar, bahannya apa? Nah, ini lagi. Waktu Bapak Ibu kecil dapat gambar-gambar suci apa enggak? Kalau di gereja, di paroki itu, ada gambar-gambar enggak? Di paroki Kalasan dulu tempat saya kecil, itu saya masih bisa melihat itu. Gambar-gambar yang lukisan tapi digandakan itu ya. Itu ada kumpulannya. Dan rupanya itu yang dipakai bahan untuk belajar. Atau kalau Bapak Ibu yang sempat pergi ke Eropa, memperhatikan nggak kalau di Eropa itu banyak gereja yang dinding maupun atapnya itu diwarnai dengan gambar-gambar suci. Ya, lukisan-lukisan. Kalau itu masih kan ya. Ini gereja yang lama, yang lukisannya nggak bagus pun direnovasi supaya gambarnya tetap bagus. Itu semua menjadi bahan materi untuk pengajaran iman. Di samping itu tentu, kalau di katekismus dulu ada perintah apa enggak? Di buku katekismus yang untuk umat. Ada isinya 10 perintah apa? 10 perintah Allah ya. Ada katanya, Pak. Firman Tuhan, perintah Tuhan tidak diambil langsung dari kitab suci. Tetapi kita bisa membacanya di katekismus, bisa jadi begitu. Atau kita hanya mendengar romo yang mengajar. Nah, kemudian yang lain lagi. Bapak Ibu dulu ngalami nggak? Pernah lihat apa enggak? Janji-janji, kalau doa begini nanti akan dapat ini, doa ini akan dapat begini, pakai ini nanti kalau mati pasti selamat gitu. Saya tidak mengatakan itu tidak ada nilainya loh ya. Saya tahu itu nilainya apa, saya tahu.
Jadi kalau yang saya masih lakukan, saya dulu waktu kecil rajin sekali pakai skapulir. Ya, pakai skapulir. Saya punya, sampai sekarang pun saya masih punya skapulir. Kemudian kalau misalnya ya janjinya, kalau orang mati dengan mengenakan skapulir, nah selamat. Nah, saya sama sekali saya tidak merendahkan pemahaman itu, enggak. Saya tahu nilainya. Tapi semua yang saya sebut ini tadi, Bapak Ibu, itu dasarnya tidak langsung kita bisa temukan di dalam kitab suci. Banyak hal yang diajarkan di dalam gereja itu tidak langsung ditemukan dasarnya di dalam kitab suci, atau bahkan mungkin yang lebih gampang, umat tidak diajari untuk memahami iman akan Yesus, iman Kristiani berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, waktu itu sangat bisa dipahami ya, bahasa kitab suci ada dalam bahasa Latin, Yunani, Ibrani, bagaimana umat bisa membaca. Nah, setelah kitab suci dibuka untuk umat dan semua bisa membaca, maka seruan yang disampaikan oleh Konsili Vatikan kedua, pengajaran iman, katekese, itu perlu mendasarkan daripada kitab suci, itu menjadi sangat jelas. Nah, kemudian begini, karena saya mengerjakan, saya bisa menceritakannya saja langsung. Kalau ini, Bapak Ibu masih punya buku Permata Iman Katolik yang pernah saya tulis, Bapak Ibu kalau itu masih pegang, masih punya, itu bisa dilihat. Isinya kan penjelasan tentang iman Katolik, isi iman Katolik. Kebangkitan badan, kehidupan kekal, Yesus sebagai penebus, juru selamat, kemudian dosa, tobat, macam-macam, sampai kedatangan Tuhan di akhir zaman. Itu semua menyangkut isi iman Katolik. Nah, Konsili Vatikan kedua, seperti yang sudah kita lihat tadi, mengingatkan pengajaran iman, katekese, harus bersumber berdasar pada kitab suci. Nah, penjelasan yang saya sampaikan dalam buku Permata Iman, itu semuanya penjelasannya berdasarkan Alkitab. Nah, ini menjadi sangat penting karena apa? Banyak orang Katolik itu kalau ditanya tentang isi imannya sendiri, banyak yang mikir terus. Mikir terus apa mikir dulu? Banyak yang mikir terus. Ada yang kemudian begini, jengkel ketika orang mendengarkan orang lain mengejek iman Katolik, tapi nggak ngerti harus bicara apa, harus jawab apa, nggak ngerti. Lalu ada lagi, karena menganggap iman Katolik itu nggak ada dasar alkitabiahnya, cuma isinya berperilaku begini dan begitu, seolah-olah tidak ada ilmunya. Banyak orang Katolik menganggap ini iman Katolik itu miskin sekali. Nah, yang seperti itu bisa jadi sampai membuat orang meninggalkan gereja Katolik. Nah, penjelasan pemahaman mengenai iman Katolik didasarkan pada firman yang tertulis dalam Alkitab. Ini menjadi penting. Jadi apa yang kita percaya itu adalah berdasarkan firman yang tertulis dalam kitab suci. Kalau begitu, selayaknya umat sanggup memberikan penjelasan tentang imannya karena pegang Alkitab. Semua pegang Alkitab, semua punya Alkitab, sehingga selayaknya setiap orang Katolik sanggup memberikan penjelasan tentang isi imannya. Nah, secara khusus Bapak Ibu tadi disebutkan tentang homili liturgi kan. Homili itu kalau diungkapkan dengan bahasa sederhana, sebenarnya merupakan
penjelasan mengenai firman yang dibacakan. Tujuannya supaya umat mengerti firman itu dan dapat menerapkan. Jadi seorang yang memberikan homili itu harus mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan, mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci, lalu membantu umat untuk mengerti apa yang tertulis itu. Nah, kalau sudah mengerti, maka firman itu bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Dan firman itu akan hidup di dalam diri orang yang mendengarkannya dan akan terwujud di dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau orang menyebut homili, lalu mengatakan homilinya baik, bagus, alasannya karena lucu, nah itu ada yang aneh di situ. Karena jelas ukurannya, jadi membuat umat mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci dan mengerti bagaimana harus melakukan. Kalau homili itu sifatnya hanya beralih dari satu cerita lucu ke cerita lucu yang lain, ini juga tidak bisa diterima. Yang lain lagi yang seringkali menjadi bahan pembicaraan, ini homilinya, ini menyampaikan banyak hal, tapi tidak berkaitan dengan firman. Lalu yang lain lagi, ini homilinya menyampaikan hal-hal yang di luar kemampuan umat untuk memahami. Sampai-sampai ada yang berkata, ini jangan-jangan yang sedang berbicara itu juga tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Nah, hal-hal seperti itu kan sering diomongkan. Jadi kalau saya ngomong begini, nggak perlu ada yang merasa tersinggung atau berpikir saya sedang merendahkan. Tapi kembali, tugas atau peran homili itu adalah membuat supaya firman Allah dapat dipahami dan diterapkan. Nah, berikutnya lagi berkaitan dengan hal ini. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya. Selama Bapak Ibu mengikuti misa dan mendengarkan homili, yang paling banyak dijadikan materi untuk homili, bacaan pertama, bacaan kedua, atau Injil? Injil, Pak. Injil yang paling banyak digunakan ya. Yang paling jarang dijelaskan, dijadikan materi homili. Bacaan pertama. Atau kedua? Mazmur. Mazmur tanggapan. Pertama. Bacaan pertama itu kayaknya masih lebih mendapat perhatian, kan? Karena banyak yang berupa cerita, lebih mudah, cerita-cerita perjanjian lama. Tapi bacaan yang kedua, menjadi Sering-seringnya surat Paulus. Bagian besarnya surat Paulus, surat-surat lain juga dibacakan. Nah, lihat saja, gampang saja ngetesnya, ngeceknya. Umat Katolik itu banyak yang merasa asing dengan surat Paulus, benar apa enggak? Padahal setiap minggu dibacakan. Kenapa setiap minggu dibacakan, tapi umat seperti nggak pernah dengar surat Paulus? Jawabannya, jarang mendapatkan perhatian, jarang dijelaskan sehingga umat tidak paham. Nah, kemudian kalau pemberitaan, pewartaan, pengajaran iman, katekese itu didasarkan bersumber pada kitab suci, maka kemudian menjadi jelas yang kita percaya itu adalah firman Allah. Yang kita percaya itu sumbernya adalah firman yang tertulis dalam kitab suci. Bukan ajaran paus, ajaran para pujangga gereja, bukan. Para paus, teolog, kemudian bapak-bapak gereja, itu punya peran yang sama. Memberikan penjelasan
tentang iman berdasarkan apa yang ada di dalam kitab suci. Baik, Bapak Ibu, sedikit-sedikit kita majunya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Aman? Pak Seto, mau tanya Pak, itu kalau Alkitab kita kan sekarang mengikut LAI, lalu tadi Tunggu kan dulu, tunggu dulu Pak. Kalimatnya Alkitab kita mengikut LAI, tunggu dulu ya, lanjut dulu. Ya, silakan lanjut. Itu catatan. Oke. Jadi kita nggak punya, tadi Bapak bilang bahwa kita pernah menerjemahkan dan sudah selesai. Tapi Alkitab kita kan nyatanya sekarang bergabung menjadi satu dengan LAI. Yang saya lihat itu perbedaan menyoloknya adalah kalau Alkitab Katolik biasanya kan ada catatan kaki. Selalu ada catatan kaki, saya koreksi. Selalu ada catatan kaki. Sementara sekarang kan Alkitab, kitab suci yang kita dapat dari LAI kan nggak ada catatan kaki gitu. Apakah terjemahannya sudah sekian lama kita buat itu tidak merugikan gitu? Karena ada banyak tafsir yang akhirnya kalau di antara mereka kan menafsir sendiri. Sementara kita kan dulu dibimbing dengan catatan kaki yang bisa kita baca di kitab suci. Pertanyaannya itu, Pak. Baik, catatan kaki yang ada di dalam kitab suci itu sebenarnya bukan tafsir. Catatan-catatan yang ada di dalam kitab suci itu memberi keterangan tentang hal-hal yang memang perlu diketahui, baik menyangkut soal latar belakang, geografi, budaya, bahkan menyangkut soal teks. Nah, kemudian begini, yang pernah ada beredar itu saya khawatir yang Bapak maksudkan itu adalah yang sebenarnya terjemahan bersama, terjemahan yang mengikuti anjuran konsili, tapi ada catatan kaki. Itu bukan gereja Katolik menerjemahkan sendiri. Terjemahan yang memang dibuat oleh gereja Katolik itu terbitnya tahun 65. Saya hari Minggu yang lalu dari parokinya Pak Joni itu Tegal. Lalu di perpustakaan, di rak buku di perpustakaan, nah saya masih menemukan. Jadi yang punya terjemahan itu hanya perpustakaan-perpustakaan yang lama. Kalau berbicara apa adanya, itu terjemahannya itu tampilannya buat saya bagus, keren. Penulisannya bagus, ayat referensinya ditulis di samping kanan dan di samping kiri. Kemudian di bawahnya ada catatan kaki, ada pendahuluan untuk setiap kitab. Itu yang sudah dibuat di dalam gereja Katolik. Ya. Kemudian sesudah itu kan itu ditinggalkan, terjemahan itu ditinggalkan. Lalu gereja Katolik masuk dalam kerjasama dengan gereja-gereja yang lain dalam lembaga Alkitab. Lalu lahirlah terjemahan bersama tahun 75. Nah, gereja Katolik, lembaga Biblika dalam hal ini yang sudah lembaga Biblika. Tahun 65 belum ada lembaga Biblika. Lembaga Biblika kemudian menerbitkan Alkitab terjemahan ini dengan catatan-catatan dan pengantar. Itu yang kemudian diterbitkan juga di ND, lalu diedarkan, kemudian diedarkan juga oleh pemerintah mengikuti program pelita. Nah, kemudian yang belakangan ini, lembaga Alkitab juga menerbitkan Alkitab dengan catatan juga. Tapi catatan tidak sama dengan tafsir. Nah, dan lembaga Alkitab menerbitkan itu. Hanya saja belum atau tanpa ditentukan nikah. Jadi begitu terbentuknya, terjadinya
kitab suci, Alkitab dengan catatan. Begitu, Pak. Oh. Catatan-catatan yang ada di Alkitab, yang di kitab suci yang di ini, yang terbitan ND itu, boleh diperiksa, boleh dicek. Itu banyak hal, banyak informasi yang apa menyebutnya ya, menggambarkan studi kitab suci tahun 60-an. 50-60-an. Jadi Bapak Ibu akan ketemu catatan yang lebih banyak ke historis kritis. Dan kemudian jangan kaget kalau oh ini kok informasi kayak gini kok dicantumkan, kayak gini kayak nggak ada gunanya kok dicantumkan. Karena memang ya itu informasi atau proses studi di masa itu yang sangat mencolok itu historis kritis. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang ini artikel 25. Dianjurkan pembacaan kitab suci. Oleh sebab itu, semua rohaniwan, terutama para imam, serta lain-lainnya yang sebagai diakon atau katekis, secara sah menunaikan pelayanan sabda, perlu berpegang teguh pada Alkitab dengan membacanya dengan asyik dan mempelajarinya dengan seksama. Maksudnya, jangan sampai ada seorang pun di antara mereka yang menjadi pewarta lahiriah dan hampa sabda Allah, tetapi tidak mendengarkannya sendiri dalam batin. Padahal, ia wajib menyampaikan kepada kaum beriman yang dipercayakan kepadanya kekayaan sabda Allah yang melimpah, khususnya dalam liturgi suci. Begitu pula konsili mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan seringkali membaca kitab-kitab ilahi, memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Ini kutipan dari yang sangat terkenal dari Santo Ireneumus. Maka hendaklah mereka dengan suka hati menghadapi nas yang suci sendiri, entah melalui liturgi suci yang syarat dengan sabda ilahi, entah melalui bacaan yang saleh, entah melalui lembaga-lembaga yang cocok untuk itu, serta bantuan lain yang berkat persetujuan dan usaha para gembala dewasa ini tersebar di mana-mana dengan amat baik. Namun, hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengannya bila berdoa, dan kita mendengarkannya bila membaca amanat ilahi. Adalah tugas para uskup yang mengemban ajaran para rasul untuk membina dengan baik umat beriman yang dipercayakan kepada mereka, supaya dengan tepat menggunakan kitab-kitab ilahi, terutama Perjanjian Baru, dan lebih khusus lagi Injil-Injil, dengan menyediakan terjemahan kitab-kitab suci. Terjemahan-terjemahan itu hendaklah dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan dan sungguh memadai, supaya putra-putra gereja dengan aman dan berguna memakai kitab suci dan diresapi dengan semangatnya.
Selain itu, hendaknya diusahakan terbitan-terbitan kitab suci dibubui dengan catatan-catatan yang sesuai, supaya digunakan juga oleh mereka yang bukan Kristiani dan yang cocok dengan keadaan mereka. Hendaklah para gembala jiwa serta umat Kristiani dalam keadaan manapun juga berusaha untuk dengan pelbagai cara menyebarluaskan terbitan-terbitan itu dengan bijaksana. Jadi di artikel 25 dan isinya adalah ya anjuran untuk membaca kitab suci. Yang pertama-tama disebut itu adalah rohaniwan ya, terutama para imam. Nah, rohaniwan itu siapa saja yang disebut di sini? Diakon. Kalau prodiakon termasuk apa? Prodiakon itu tugasnya apa? Bapak Ibu minta tolong, beneran ini minta tolong. Kalau yang Bapak Ibu yang pernah jadi prodiakon, tolong jelaskan. Tugas prodiakon itu apa? Membantu Bromo di seputar altar. Nyuci mobil. Bantu Romo nyuci mobil. Kan masih abstrak bantu Romo. Melayani umat. Membagi hosti suci. Ada ibadatnya, Pak. Yang Bapak Ibu ingat atau yang disampaikan ketika Bapak Ibu belajar sebagai prodiakon? Yang saya tanyakan, ketika ada pembekalan prodiakon, nah, Bapak Ibu, dokumen materinya apa, dokumennya apa, lalu tugas prodiakon itu apa saja? Memimpin ibadat, Pak. Itu waktu Ibadat sabda. pembekalan dibilang gitu, memimpin ibadat sabda. Terus, saya belum pernah ikut pembekalan, Kemudian. jadi Melayani umat, Pak. Ibadat iya, macam-macam. melayani umat dalam hal apa? Ibadat, mengunjungi orang sakit, membawakan komunitas di pemakaman, penghiburan di rumah duka. Wah, kalau diingat-ingat jadi yang terutama mencolok sekali dan semua orang bisa lihat bagi komuni di gereja, kirim komuni untuk orang sakit. Sakit. Terus setelah itu urus jenazah. Memimpin ibadat sabda itu dalam rangka Membagikan komuni, Pak. Bagikan komuni orang sakit ada ibadatnya. Pemakaman ada ibadatnya. Hiburan di rumah duka ada ibadatnya. Kemudian kalau nggak ada romonya, prodiakon. 40 hari juga begitu, 100 hari juga begitu. Kan ada bukunya, Pak. Pada takut, harus bikin renungan. Jadi yang tua yang terus paling ditakuti yang mana? buat renungan, Pak. Makanya saya disuruh terus. Buat homili, takut. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau bicara tentang diakon itu waktu kerjanya cuma sedikit sekali, cuma 6 bulan. Dan kalau diamati, kalau sudah di paroki, nampak enggak peran diakon ketika yang bekerja di paroki. Mendampingi imam, Pak. Seolah-olah, saya bilang seolah-olah ya, menunggu saat tahbisan. Berikutnya lagi, bisa ngomong jelek-jelek tadi dilaporkan. Ini bicara katekis. Katekis juga diingatkan untuk berpegang pada Alkitab. Berpegang pada Alkitab. Jadi yang harus menjadi pegangan para
imam, diakon, katekis, prodiakon. Namanya prodiakon itu kan mengerjakan tugas diakon. Mereka yang pertama-tama disapa oleh konsili. Mereka yang pertama-tama diingatkan untuk berpegang pada Alkitab. Karena tugas mereka adalah pelayanan sabda. Nah, kemudian sebagai pelayan sabda, lihat, dengan membacanya dengan asyik dan mempelajarinya dengan seksama. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat, pernah nggak ngalami ya baca Alkitab, tapi karena terpaksa. Bapak Ibu pernah ngalami nggak musim membaca Alkitab dan membaca Alkitab menurut musimnya? Musim baca Alkitab September, gitu. Nanti HPP baca lagi. Habis itu masuk kerak lagi Alkitab. Nah, Bapak Ibu bisa periksa ya, kalau ikut pembekalan di paroki, kalau ikut sosialisasi, jelas yang dijadikan acara itu adalah sosialisasi materi bulan kitab suci. Lalu yang bisa terjadi apa? Bapak Ibu periksa sendiri loh ya, nggak semua tempat sama. Datang dengan tangan kosong, nggak membawa apa-apa, seolah-olah hanya datang untuk terima pembagian. Ada yang kayak gitu apa enggak? Banyak, Pak. Ada gitu. Banyak. Memang begitu, Pak. Memang begitu. Kemudian, ini yang lain lagi, ketika dalam situasi yang seperti itu, ketika ditanya, kenapa kok nggak bawa Alkitab? Jawabannya apa? Berat. Ada Berat. Lupa. Kadang sudah tertulis di dalam buku pegangan BKSN. Dalam buku BKSN. Nah, hampir bisa dipastikan mereka yang berlaku seperti itu belum pernah belajar Alkitab. Jadi seolah-olah mau bulan kitab suci, mau bulan A, mau AB, itu teksnya bunyinya begini, lalu penjelasannya seperti ini, lalu nanti aksinya begini. Nah, betul. Kemudian ada nggak yang mengalami begini? Pemandu pertemuan pertama, pertemuan kedua, 3 dan 4. Waktu sosialisasi, kalau 2 kali sosialisasi gitu ya, maka pemandu pertemuan pertama dan kedua datang hanya untuk mendengarkan materi yang menjadi bagiannya. Kalau sosialisasinya 1 kali, ya datang semua. Tapi kalau sosialisasinya itu misalnya, saya kasih gambaran yang lebih ekstrim lagi. Sosialisasi 4 kali, bacaannya 4 kali, pemandunya 4 kali. Maka pemandu pertemuan pertama datang untuk sosialisasi, untuk belajar pertemuan pertama saja. Begitu seterusnya. Sehingga mau evaluasi jadi sulit. Gimana pertemuan di lingkungan pemandu yang memandu pertemuan pertama nggak datang lagi di pertemuan yang kedua, nggak bisa ditanya pertemuan di lingkungan situasinya seperti apa. Nggak seringkali saya menggunakan istilah begini. Di katekese juga saya gunakan istilah yang sama. Ini pemandu, pendamping, atau bintang tamu. Banyak kan yang lebih jadi bintang tamu. Saya tidak menuduh, silakan periksa sendiri. Kalau nggak mengalami, kalau tidak mengalami, kalau tidak ada yang Bapak Ibu lihat, oh puji Tuhan. Jadi pemandu itu hanya datang ke pendalaman Alkitab,
pas tugasnya saja. Kalau nggak tugas, nggak ada. Ada yang pernah melihat kejadian seperti itu? Kalau nggak ada, sekali lagi puji Tuhan. Beneran, saya nggak bohong. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak acara, katekis itu juga datang seperti seorang bintang tamu. Tugas, datang, tugas, ngajar, pergi, nanti kembali lagi setelah dapat tugas lagi. Kalau enggak ikut datang. Bukan pendamping, jadi hanya menjadi bintang tamu. Yang diingatkan dalam konsili tadi, setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan firman, itu diingatkan. Baca dengan asyik, pelajari dengan seksama. Membaca dengan asyik itu bagaimana? Itu tadi, membaca tanpa dipaksa, tapi senang membacanya. Dan kemudian, dalam situasi seperti itu, orang dapat mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ini situasi yang berbeda. Waktu Bapak-Ibu kecil pernah belajar sambil dimarahi apa? Belajar sambil dimarahi, belajar setelah dimarahi. Pernah ngalamin? Pernah, Pak. Rasanya gimana belajar Pernah, sambil Pak. Rekaman Ya. itu. Enggak. Live ini. Nggak bisa konsentrasi kalau sambil dimarahin. Belajar pakai air mata, Pak. Itu. Dimarahi baru belajar, Pak. Saya termasuk yang nggak pernah disuruh belajar ya. Tapi saya waktu belum punya tanggung jawab, saya bisa bawa tikar, bawa buku, pergi ke kuburan untuk belajar. Oh, itu tempat yang paling tenang, paling menyenangkan untuk belajar. Kemudian belajar lagi, bangun pagi jam 3, jam 4 untuk belajar. Oh, itu senang sekali Pak seperti itu. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu membayangkan yang sederhana saja. Membaca kitab suci karena senang. Bukan karena bulan kitab suci, bukan karena disuruh, bukan karena mau bertugas. Bukan karena mau tugas baru baca. Ya, diingatkan juga ya, kita lihat. Ini maksudnya jangan sampai ada seorang pun di antara mereka yang menjadi pewarta lahiriah dan hampa sabda Allah, tetapi tidak mendengarkannya sendiri dalam hati. Jangan sampai menjadi pewarta yang lahiriah, pewarta yang hampa, membicarakan, mewartakan sabda Allah, tapi hanya lahiriah dan hampa, kosong. Kenapa? Tidak mendengarkannya sendiri dalam batin. Ini kutipan dari Santo Agustinus. Padahal ia wajib menyampaikan kepada kaum beriman yang dipercayakan kepadanya kekayaan sabda Allah yang melimpah, khususnya dalam liturgi suci. Peringatan serius ya, jangan sampai jadi pewarta sabda Allah, tapi pewartaannya itu hampa, lahiriah. Nah, sekarang begini saja, Bapak Ibu tahu kok yang dimaksudkan. Bapak Ibu bisa kan membedakan orang ini berbicara tentang firman Allah dengan yakin dan asal ngomong. Beda atau sama? Beda. Beda, Pak. Beda. Tahu kan kalau saya termasuk yang asal ngomong? Enggak. Tahu berarti aman saya. Kalau Pak Seto enggak lah. Berarti pada nggak tahu aman saya. Kemudian, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan membayangkan. Saya membaca tulisan. Habis itu saya bicara kepada orang banyak, membicarakan, mengungkapkan apa yang baru saja saya baca.
Nah, dengan bandingkan dengan, bayangkan sekarang, Bapak Ibu memang membaca, menikmati firman itu, dan kemudian, ya saya pernah mengalami yang begini, saya pernah mengalami yang begini. Sama-sama berbicara. Pasti akan ada yang berbeda. Nah, yang diingatkan dalam Konsili Vatikan kedua, firman itu dinikmati, dirasakan, dialami oleh para pelayan sabda itu. Sehingga ketika bicara kepada orang banyak, yang dia sampaikan itu adalah kekayaan firman. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang yang punya tanggung jawab seperti ini mengeluh, nyari ide, mau ngomong apa? Pernah dengar orang mengeluh kayak gitu apa enggak? Saya harus bicara ini, saya harus cari ide. Bisa begitu? Bisa. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu, bagus. Tapi ya saya ketemu orang-orang yang punya tanggung jawab dalam pengajaran iman, pembinaan umat. Tapi kalau mau berbicara dengan umat, seolah-olah kurang ide. Kalau ide itu dicari di dalam pengalaman, Bapak Ibu akan ketemu betapa miskinnya pengalaman dan pemahaman kita. Udah nggak usah bohong. Nggak mungkin pengalaman pribadi kita dibandingkan apa yang ada di dalam Alkitab. Kalau bicara pengalaman saja, hanya bicara pengalaman ya. Pengalaman kita sebagai manusia paling lama berapa tahun? Pengalaman hidup setelah umur 80 tahun pernah di-sharingkan enggak? Yang Bapak Ibu ceritakan kan masa lalu. Paling-paling ya, kalaupun ngomong sampai 80 enggak masalah. Tapi pengalaman yang tersimpan di dalam Alkitab itu meliputi masa lebih dari 2000 tahun. Dan bukan pengalaman satu orang. Tidak mungkin pengalaman kita itu bisa dibandingkan. Mencari ide. Bapak Ibu begini dah. Kalau Bapak Ibu ini berpikir, pernah capek mikir apa enggak? Pernah kelelahan berpikir? Pernah nggak, Bang? Kemudian, Bapak Ibu pernah ngelamun? Pernah ngelamun nggak, Bang? Kalau pernah melamun, pernah berpikir, Bapak Ibu pernah berpikir saya harus sampai pusing itu ya. Silakan ingat-ingat kelemahan kita, kelemahan pikiran kita. Dan kita akan menyadari betapa terbatasnya kemampuan kita untuk memahami dan mendapatkan ide. Tapi kalau orang membaca kitab suci dengan tekun, rajin, menikmati, maka Bapak Ibu kita akan diajak masuk dalam pengalaman yang seolah-olah tanpa batas, diajak masuk dalam pemahaman yang seolah-olah tanpa batas. Kalau mau bicara apa adanya, Bapak Ibu begini, saya yang intensif belajar setiap hari dari pagi sampai sore, tahun ini 24 tahun. Tahun ini 24 tahun belajar tiap hari dari pagi sampai sore. Bahkan sampai malam, ini masih belajar begini. Sebelumnya, kuliah, belajar kitab suci, iya belajar juga. Tapi kemudian, saya termasuk yang nggak akan berani mengatakan saya sudah ngerti semua. Bahkan saya berani mengatakan bagian ini belum saya pahami. Lalu di sisi yang lain, ketemu dengan teks-teks yang sudah berulang kali saya baca, tetap aja saya senang membacanya. Nah, dosen-dosen, orang-orang yang senior, yang sudah lebih lama belajar, menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Sehingga ketika orang mengatakan, saya nggak perlu buka kitab suci karena saya sudah mengerti isi kitab suci. Itu menurut saya orang yang luar biasa.
Tapi ya nyatanya ada yang berlaku begitu. Nah, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini semua? Nah, saya tidak sama sekali tidak berpikir tentang menjadi sombong. Nah, saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kekayaan yang tersembunyi, kekayaan yang tersimpan di dalam kitab suci yang tidak akan pernah habis digali. Nah, kemudian kalau orang membaca, menikmati, lalu orang akan menyadari saya mengalami apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Berikutnya, yang diajak juga untuk membaca. Ini. Begitu pula konsili suci mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan sering kali membaca kitab-kitab ilahi, memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Maka hendaklah mereka dengan suka hati menghadapi nas yang suci sendiri, entah melalui liturgi suci yang syarat dengan sabda ilahi, entah melalui bacaan yang saleh, entah melalui lembaga-lembaga yang cocok untuk itu, serta bantuan-bantuan yang lain, yang berkat persetujuan dan usaha para gembala gereja dewasa ini tersebar di mana-mana dengan amat baik. Langsung. Namun, hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab ketika berbicara dengannya, sebab kita berbicara dengannya bila berdoa, kita mendengarkannya bila membaca amanat-amanat ilahi. Nah, sekarang seluruh umat diajak untuk membaca. Kita sudah melihat yang dilakukan di dalam Gereja Katolik Indonesia dari tahun 77, percobaan tahun 1976, 75 dan 76 percobaan, resmi tahun 77, itu Hari Minggu Kitab Suci Nasional, menjadi Minggu Kitab Suci Nasional, jadi bulan Kitab Suci Nasional. Tujuannya untuk apa? Mengajak umat untuk membaca kitab suci. Kenapa dicantumkan teks-teks kitab suci di dalam buku panduan dulu? Ya, karena umat pada nggak punya Alkitab dulu. Tahun 75 sampai tahun 80-an ya, itu targetnya satu keluarga satu Alkitab. Kalau sekarang ada satu keluarga hanya punya satu Alkitab, kayaknya sudah jadi aneh. Layaknya ya setiap orang punya satu Alkitab. Tentang hal ini, Bapak Ibu, ini anak-anak yang belajar Alkitab bersama kami di gereja ini. Itu juga nggak boleh kamu bawa Alkitab orang tuamu yang nggak bisa membeli Alkitab. Angkat tangan, tunjuk siapa yang nggak punya Alkitab. Setiap anak harus punya Alkitab sendiri, ini peganganmu sampai tua nanti. Awalnya, bayangkan, satu keluarga, satu Alkitab. Sekarang aneh kalau satu keluarga hanya punya satu Alkitab. Nah, kemudian bulan kitab suci itu, tujuan utamanya adalah umat membaca. Umat baca. Belajar membaca. Bahasa sederhananya itu begini, Bapak Ibu kalau membaca dalam hati, Bapak Ibu nggak pernah salah kan? Tapi pernah nggak ketemu orang yang kalau sudah membacanya bersuara, bacanya nggak lancar? Saya itu loh tiap hari baca. Itu aja baca sering salah.
Apalagi yang baca terus dalam hati dan nggak punya kebiasaan baca. Belajar membaca, membiasakan diri membaca Alkitab dengan bersuara. Itu sederhana tapi serius. Kemudian, tujuan dari semua pembacaan ini lebih lanjut adalah memiliki pemahaman mengenai Yesus Kristus. Tadi saya menyebut sebelum Konsili Vatikan kedua, kita banyak tahu bukan dari membaca kitab suci. Sisa-sisa kebiasaan lama di dalam gereja Katolik itu masih ada. Masih. Gampang saja buktinya. Yesus itu tukang kayu atau anak tukang kayu. Bapak Ibu tanya sama orang-orang Katolik pada umumnya. Mereka akan jawab apa? Anak tukang kayu. Pertanyaan kedua, tolong diajukan. Tahu dari siapa? Kapan tahu itu? Katanya. Yang akan disebut siapa? Agama, guru sekolah minggu, guru peneiman, gitu. Nah, Kapan tahu? Waktu masih kecil. Sampai sekarang itu masih terjadi. Orang tahu kisah tentang orang Samaria yang murah hati, tahu. Orang Katolik kalau sampai nggak ngerti orang Samaria yang murah hati, pasti akan tampak aneh. Tapi pertanyaannya sama, tahu dari mana? Tahu dari siapa? Kalau mulai ada yang jawab, ya tahu dari, kan ada di kitab suci, tolong buka kitab suci. Lalu Nggak jawab, bukan dengan membuka Alkitab, jawabannya dengan senyuman. Nggak ngerti teksnya ada di mana. Masa saya katakan masih ada yang seperti itu ya. Perkara gereja Katolik mengalami perkembangan yang luar biasa, nggak mungkin bisa dipungkiri. Nggak mungkin bisa dipungkiri. Saya tidak perlu membuat ini bukti yang bermacam-macam. Sebelum pandemi, itu saya sendiri sudah mengajar tiap hari. Setelah pandemi, sama saja. Sesudah pandemi, nah ini, ada yang online, ada yang onsite. Tapi belajar. Dan banyak yang belajar. Itu dari barat sampai ke timur di Indonesia, orang belajar. Nggak bisa dipungkiri. Ada niat yang berbeda-beda. Iya. Tantangan dari luar. Tantangan dari luar, ditanya tentang kitab suci, nggak ngerti, maka belajar. Ada lagi yang agak aneh ya, karena ya, dalam situasi tertentu, terjepit, terdesak, nggak ngerti harus ngapain, yang ada di dekatnya Alkitab, ya sudah, baca Alkitab. Tapi kemudian, Bapak Ibu, ada yang menjadi lebih perlu mendapatkan perhatian. Di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, ini Alkitab mendapatkan perhatian, mendapatkan kehormatan yang sangat serius kan. Bapak Ibu, begini ya, kalau lektor habis membaca kitab suci, lektor akan mengatakan demikianlah sabda Tuhan. Kalau Bapak Ibu di dalam gereja Katolik pernah nggak mendengar ungkapan Alkitab berkata atau kata Alkitab? Nggak ada ungkapan macam itu. Yang ada Tuhan berfirman, Tuhan bersabda. Bukan Alkitab bersabda. Apa yang sebenarnya diyakini di dalam gereja Katolik? Ketika orang membaca Alkitab, orang mendengarkan Tuhan berbicara. Ketika kitab suci dibacakan, orang mendengar Tuhan berfirman. Dan kalau Tuhan berfirman, maka rakyatnya, umatnya yang mendengarkan. Terus kalau Tuhan sudah berbicara, saya mendengarkan, saya memahami. Saya menanggapinya dengan berdoa. Saya berbicara kepada Allah.
Tuhan bilang apa tadi dalam kitab suci yang saya bacakan, yang saya baca. Lalu saya menanggapinya dengan berdoa, bicara kepada Bapa. Kalau Tuhan bicara, saya mendengarkan, maka saya yakin Tuhan pun mendengarkan ketika saya berbicara. Baru dialognya benar. Kalau nggak waspada, orang bisa. Yang penting sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan dengerin apa enggak? Ya Tuhan kan baik, pasti dengerin. Tapi giliran Tuhan mau bicara, dijawab, maaf Tuhan, saya nggak ada waktu, saya sibuk. Terus malah ketika Tuhan mau bicara, malah ditinggal lari. Sementara kalau dia bicara, maunya Tuhan duduk dengerin dia bicara. Kita perlu perhatikan juga yang seperti itu. Ini relasi antara orang beriman dengan Tuhan. Tuhan berbicara, saya mendengarkan. Ya, saya berbicara, Tuhan pun mendengarkan. Kalau di verbum tadi, saya berbicara, Tuhan mendengarkan. Jadi, kalau Tuhan mau bicara, maka dengarkan. Ini pembacaan kitab suci yang dianjurkan di dalam gereja Katolik. Kemudian balik lagi ke urusan ini tadi. Kalau nggak baca kitab suci, nggak akan kenal Tuhan Yesus. Ya, kalau nggak baca kitab suci, nggak ngerti kitab suci, nggak akan bisa ngerti Tuhan Yesus. Berarti nenek saya yang dibaptis dan jadi Katolik lama itu nggak kenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh periksa diri sendiri. Boleh periksa diri sendiri. Sebelum Bapak Ibu belajar Alkitab, buka Alkitab, belajar Alkitab. Dengan Bapak Ibu setelah belajar, baca Alkitab, ada pemahaman yang berkembang atau tidak berkaitan dengan Tuhan Yesus? Ada, Pak. Ada pemahaman yang dikoreksi atau tidak? Ada, Pak. Ada yang baru tahu setelah baca kitab suci? Ada. Contoh dari 3 macam hal ini tadi. Ada yang berkembang, ada yang dikoreksi, ada yang baru. Pemahaman kitab Wahyu, Pak. Pemahaman kitab Wahyu itu termasuk yang diperbarui, dikoreksi, yang berkembang, dikoreksi, atau baru? Berkembang, dikoreksi, dan baru. Semua itu Bukan, di situ. lengkap. Ya, Pak. Memangnya dulu bagaimana pemahaman? Dulu seperti angka-angka yang di situ, itu kan saya nggak ngerti maksudnya apa. Yang Misalnya mana? angka-angka yang ada ya, misalnya banyaklah di situ penggunaan angka 7, Ya. kemudian angka 666. Nah, seperti itu tuh nggak tahu. Terus dulu juga penggunaan angka 66 itu yang dikatakan sebagai angka setan. Nah, itu kan saya dikoreksi di situ. Kemudian pengalaman mengenai kitab Wahyu yang dulu begitu menakutkan, dan saya nggak ngerti kenapa dia ada di akhir dari kitab suci. Akhirnya saya mengetahui, justru saya merasa itu mengapa itu ditaruh di akhir dari kitab suci. Adanya Yerusalem baru, itu dulu saya nggak ngerti. Itu apa sih maksudnya? Dan setelah belajar, baru mengerti bahwa kasih Tuhan dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak pernah berhenti terhadap manusia. Itu sih. Yang lain, boleh cerita. Barusan kemarin dari Lukas 23 itu pemahaman baru mengenai penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Benar-benar baru itu pemahaman yang baru itu.
mengenai dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus di Lukas 23. Ya. Ketika Yesus disalibkan itu loh, mengenai waktu Pak Seto mengajar mengenai penjahat A dan penjahat B. Ternyata penjahat A dan penjahat B diselamatkan bersama-sama oleh Yesus. Itu benar-benar baru sekali, Pak Seto. Ya. Baik, ada lagi. Enggak harus belajar sama saya, tapi setelah belajar Alkitab. Ada Pak, saya sebelumnya berbuat baik untuk masuk surga, gitu kan. Tapi sekarang itu merupakan karunia dari Allah. Jadi merupakan karunia. Lalu harus mengampuni orang lain sebab mengasihi orang lain sebab Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Itu baru di saya waktu itu. Terima kasih. Baik. Itu baru dan semua orang Katolik harus ngerti. Karena banyak yang berpikir saya berbuat baik supaya masuk surga. Padahal tiap ngomongnya supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa dan kebangkitan yang mulia. Terus yang lain lagi, silakan. Kebangkitan badan, kehidupan kekal, Pak. Bahwa setelah meninggal yang berubah itu, yang meninggal adalah badan dunia, badan alamiah. Ya. Yang berubah menjadi badan surgawi. Itu, Pak. Ya. Itu baru juga. Tina mau cerita apa? Ada lagi? Silakan. Ada lagi. Nah, kalau saya sendiri ngalaminnya begini. Ya, saya dari kecil udah banyak nanya, tapi nggak jawaban. Dari kecil udah nanya, banyak sekali pertanyaan yang saya ajukan, tapi nggak berani nanya, nggak ngerti juga nanya ke siapa. Dan kemudian setelah dewasa, pertanyaan-pertanyaan itu masih tetap ada dan saya harus jawab sendiri. Ada unsur yang seperti itu. Berkaitan dengan Tuhan Yesus ya. Tentang Tuhan Yesus. Pertanyaan kecil, waktu kecil itu. Tuhan Yesus itu kan orang Galilea. Kenapa ditangkapnya di Getsemani? Kenapa disalibnya di Yerusalem? Kan orang Galilea. Kemudian yang lain lagi. Soal yang sangat serius. Yang tadi kan pertanyaan anak kecil. Bicara tentang kebangkitan Yesus. Itu pertanyaan yang berat sekali sebenarnya. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus itu jadi orang lagi kayak Lazarus apa enggak? Kalau kita membaca kitab suci apa adanya, tanpa belajar sungguh-sungguh, kita akan menemukan, bahkan kemudian di dalam perbincangan, seolah-olah kalau Yesus bangkit dari kematian itu, Tuhan Yesus bangkit jadi manusia lagi. Lalu, itu kan pemahaman yang lama. Lalu kalau seperti itu, lalu apa bedanya kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus? Masa sama saja. Masalah muncul ketika membaca teks tentang kebangkitan yang menunjukkan tampaknya Yesus bangkit secara lahiriah. Makan ikan, setelah bangkit makan kan. Terus habis itu kuburnya kosong. Kubur kosong, jenazah nggak ada. Itu kan yang dipikirkan berarti Yesus jadi manusia lagi, terus malaikat mendorong pintu kubur, Yesus jalan keluar, maka kubur kosong. Lalu menemui siapa? Maria Magdalena dulu. Ngomong, panggil Maria. Maria,
Terus Maria Magdalena dengar menemui para murid makan ikan. Nah itu kan seolah-olah kebangkitan Yesus bicara tentang kebangkitan fisik kan. Itu pertanyaan yang bisa dikatakan termasuk yang sangat serius yang harus saya hadapi waktu itu. Tapi setelah saya belajar macam-macam, oh bukan begitu maksudnya. Ini loh yang sebenarnya. Itu contoh saya soal yang dari yang sederhana sampai yang serius berkaitan dengan Tuhan Yesus. Nah, apakah dengan belajar sendirian lalu saya bisa mengerti begitu banyak hal? Nggak bisa. Nggak bisa. Ada hal-hal yang kita bisa tinggal baca, nikmati, tangkap pesan, selesai. Ada. Tapi kalau bicara tentang hal yang menyangkut keyakinan, soal yang teologis, perlu kita mendampingi pendampingan. Saya belajar, saya kuliah, tapi bukan berarti terus saya ngerti semua. Tidak juga. Saya masih ada pendampingan dari mana? Ada baca buku macam-macam. Kemudian baca ini berkaitan dengan pemahaman yang menyangkut tentang iman. Itu kan saya mengalami proses sebenarnya. Proses yang seperti apa? Bapak Ibu mungkin pernah mengalami mendengar katekese terpisah dari kitab suci. Seksi katekese jangan sampai dekat-dekat dengan seksi kitab suci jangan ikut-ikutan ngurus tentang katekese. Di banyak gereja, banyak paroki masih berlaku hal yang seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi sangat serius yang saya kemudian perhatikan itu adalah bagaimana mungkin pengajaran iman terpisah dari kitab suci. Bagaimana mungkin juga orang-orang yang terlibat di dalam pengajaran iman berpisah, berkelahi dengan orang-orang yang belajar kitab suci. Lalu memperhatikan situasi umat berkaitan dengan pemahaman iman, memperhatikan pemahaman saya sendiri, lalu ambil tindakan, belajar bagaimana menjelaskan iman Katolik dengan menggunakan apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu menjadi sangat jelas, sangat tampak bagaimana isi iman Kristiani, iman Katolik, itu memang sumbernya dari kitab suci. Sehingga kalau saya harus memberikan penjelasan, Yesus itu dinyanyikan ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saya akan bisa tunjukkan. Itu dasarnya dari sini, dari sini, dari sini. Kalau mengatakan Yesus itu penebus, itu penjelasannya begini, adanya di sini, adanya di sini, adanya di sini. Bapak-Ibu pernah nggak melihat Tuhan Yesus naik kuda? Dalam kitab mana, dalam cerita apa, Bapak-Ibu ketemu Yesus yang naik kuda? Dalam kitab Wahyu. Hanya Wahyu Tuhan Yesus naik kuda. Warnanya putih kuda. Tapi kudanya nggak makan rumput karena kudanya dari surga. Lalu belajar tentang macam-macam itu. Kalau membaca kitab, ya ternyata misalnya ya, yang berbicara tentang penyelamatan Yesus, hampir bisa dikatakan seluruh perjanjian baru. Injil bercerita tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Surat-surat, kitab-kitab lain di perjanjian baru memberikan penjelasan tentang maknanya. Nah, itu hal yang bisa dikatakan saya belajar, saya memahami, dan masih tetap banyak hal yang harus dipelajari. Kemudian begini lagi, membaca kitab suci sendiri menikmati. Apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Kalau saya sih agak ekstrim, Bapak. Kalau saya nggak baca Alkitab, saya nggak makan. Saya nggak baca Alkitab, keluarga saya nggak makan. Kerjaan saya baca Alkitab, menulis, mengajar. Kok kalau saya nggak baca Alkitab, gimana saya dapat uang untuk penghidupan kami? Tapi kemudian pernah juga itu
kakak saya itu bertanya, jangan-jangan karena kamu tiap hari baca kitab suci, belajar, kamu malah nggak pernah berdoa. Pertanyaan itu serius loh ya. Mentang-mentang tiap hari baca kitab suci terus malah nggak berdoa. Atau menganggap membaca kitab suci yang saya lakukan itu sudah semuanya bagian dari doa. Tidak selalu begitu. Meluangkan waktu sendiri membaca kitab suci, menikmati bukan dalam rangka bekerja, bukan dalam rangka menjelaskan, itu berbeda. Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat pembacaan kitab suci di dalam gereja Jumat Agung, Pasio. Saya tidak akan berpikir tentang tafsir pada waktu itu. Nggak akan berbicara tentang tafsirnya begini dan begitu, penjelasannya begini dan begitu. Enggak. Saya akan mengikuti ceritanya, menikmati ceritanya, dan saya akan tersenyum ketika mengikuti pembacaan itu. Sudah dinyanyikan, nyanyinya bagus, saya tinggal dengerin, saya akan menikmati. Kenapa begitu? Lihat aja jalan ceritanya. Tuhan Yesus jagoan hari itu. Senang sekali saya mendengarkan. Tiap tahun saya dengerin itu, iya tetap aja saya tersenyum. Itu saya kasih contoh yang ekstrem, yang gampang ya. Jadi tiap hari saya kerja, baca kitab suci, memberi penjelasan, mikir sampai pusing juga. Ya. Tapi kemudian ada hal yang lain yang dilakukan, membaca, mendengarkan, habis itu. Lalu bisa jadi, karena sudah biasa mengerjakan, dalam hati bicara kepada Tuhan. Lain kesempatan cuma baca, mendengarkan, menikmati, nggak mikir apa-apa, senang saja membaca. Nah, kalau saya itu yang saya kerjakan, jadi ada bagian yang memang saya bekerja dan nggak bisa kemudian saya mengatakan yang penting kan saya udah baca kitab suci tiap hari kerja saya baca kitab suci, tetapi nggak bisa hanya begitu. Menjadi sangat perlu orang itu tadi seperti yang dikatakan David tadi, orang duduk mendengarkan, menikmati isi firman, kemudian menanggapinya dengan bukan membuat diri pusing dengan firman. Ada waktunya kita pusing memikirkan firman, iya. Tapi tidak selalu harus begitu. Kalau Bapak Ibu kita sekarang belajar kitab suci secara ini online gitu ya, saya akan mengatakan, Bapak Ibu, ini bukan mengganti pembacaan kitab suci secara pribadi. Pembacaan kitab suci secara pribadi tetap dilakukan. Yang kita lakukan, mau onsite, mau online, itu belajar supaya dapat menikmati pembacaan kitab suci secara pribadi. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan. Mas Seto, untuk pernyataan yang terakhir itu, Mas Seto, kalau kita merasa lebih mudah mendengar daripada membaca sendiri, kalau tadi kan Pak Seto mengatakan mendengar itu hanya dasar sarana untuk membaca sendiri. Tapi kalau kita merasakan setiap kali kita membaca lebih susah daripada kita mendengarkan. Apalagi kalau yang mendengarkan itu narasumbernya meyakinkan sekali. Lalu kesalahan besar apa yang kita lakukan? Ya, baca yang gampang. Baca yang mudah. Kalau tiba-tiba Bapak lalu pilih teks dari Yesaya bab 65, ya nggak ngerti. Memang perlu belajar di situ. Atau kalau di perjanjian baru yang Bu Clara sebut tadi, waktu membaca sendiri kita payu, takut, ngeri, maksudnya apa? Setelah belajar, jadi ngerti, baca sendiri, nikmati. Nah, kalau ada, ini saya belum dapat penjelasan, belum dapat keterangan, ya pilihlah yang gampang. Pilihlah yang mudah. Bapak Ibu juga bisa mengingat, Bapak Ibu, apakah lagu-lagu bahasa Inggris itu Bapak Ibu tahu, paham syairnya, baru Bapak Ibu nyanyi? Enggak lah. Tapi kok senang menyanyikannya?
lagunya. Bapak Ibu dengar suluk bahasa Jawa, wayang, itu belum tentu semua kata per kata kita paham, tapi kita menikmati. Nah, silahkan pertimbangkan yang sama. Ada bagian-bagian di dalam kitab suci. Tadi misalnya Pak Edi nyebut Mazmur gitu ya. Ada Mazmur-Mazmur yang ini kalau dibaca itu seneng saya bacanya. Nggak usah pakai penjelasan macam-macam. Saya biasa ngajak anak-anak untuk membaca Mazmur 121. Nggak perlu saya menjelaskan macam-macam kepada anak-anak, baca saja. Yang lebih sering lagi baca Mazmur 1. Ada anak-anak yang bahkan sampai hafal Mazmur 1 tanpa saya harus memberikan penjelasan apa. Nah, membaca untuk mempelajari, membaca untuk menikmati, itu untuk berkah, kedua hal yang bisa dikatakan beda. Ini bukan pilihan. Ibarat yang sekarang begini, membaca kitab suci pribadi, itu saya bicara dengan Tuhan. Tapi belajar, itu kesempatan saya ketemu dengan orang-orang yang ya sanggup menolong saya untuk mengerti apa yang tertulis. Urusannya bukan gampang atau enggak gampang, enak atau enggak enak. Tapi menjadi penting adalah saya ikut Tuhan Yesus. Saya orang yang beriman. Ini urusanku dengan Allah, membina relasi dengan kita. Gitu. Masih ada lagi? Ini juga bukan soal saya sedang pusing ini, maka kemudian saya buka Alkitab dengan mata terpejam, lalu saya gunakan jari saya untuk menunjuk ayat. Ya ada yang melakukan itu. Saya tidak akan menyalahkan. Semoga beruntung saja. Ada yang sedang pusing sampai mau bunuh diri, nunjuk, dan dapatnya pergilah dan perbuatlah demikian. Repot kalau ketemu itu. Bukan seperti itu, tapi ibaratnya beginilah. Bapak Ibu kalau pernah ini, saya pakai contoh yang sebenarnya nggak bagus juga ya. Tapi Bapak Ibu misalnya capek, lelah, pusing, udah Bapak Ibu buka Alkitab, pegang, baca, udah nikmati saja pembacaan. Begitu sederhananya. Atau jangan nunggu pusing, yang langkah berikutnya ya, jangan nunggu pusing. Jangan nunggu pusing baru lari. Tapi luangkan waktu memang untuk membaca, menikmati. Bisa begitu, itu yang bisa dilakukan. Bapak Ibu yang punya banyak waktu luang di rumah, Bapak Ibu kalau punya buku saya yang judulnya Via Christi, lihat itu ada bacaannya nggak saya tulis, ada penjelasannya, ada pertanyaannya untuk bisa memahami yang tertulis. Terus ada contoh doanya, Bapak Ibu bisa buat doa yang lain lagi. Begitu bisa dilakukan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya cukup untuk malam hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikut dengan tema yang baru. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Seto. Kita sudah berapa sesi ini ya mendalami mengenai Konsili Vatikan ini. Dan terakhir memang kita memahami isi kitab suci ini memang kita harus punya referensi dari ahlinya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita nggak pede gitu ya. Kalau kita sedang berdebat dengan teman atau bahkan dari lain iman gitu ya. Jadi kadang-kadang mau menjawab begini, salah apa enggak nih? Jadi memang kita perlu dibekali dengan pengertian-pengertian mengenai isi kitab suci ini yang punya dasar gitu ya. Nah ini kita memang banyak mendapatkannya dari Pak Seto terutama.
yang kita selalu ikuti dari buku-bukunya juga, dari pengajaran-pengajaran seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Tentunya kalau menurut saya sih memang diskusi antar kita ini memang perlu ya. Jadi walaupun kita nggak ngerti, tapi jangan takut, katakan saja, nanti ada yang ahlinya bisa membenarkan gitu. Kalau salah, kita salah tafsir misalnya. Jadi bisa diarahkan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan ini sesi ini akan kita akhiri ya Pak. Jadi kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain. Baik, kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Bapak dan Ibu, mari kita tutup pertemuan kita ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau yang bertata dalam surga, terima kasih kami telah mengikuti pengajaran ini dari awal hingga akhir, dan Engkau selalu menyertai. Dan kami juga tadi diingatkan oleh pengajar kami, Pak Seto, agar kami betul-betul mencintai dalam membaca kitab suci dengan penuh sukacita, bukan hanya karena pada saat ini adalah bulan kitab suci, bukan hanya karena kami mendapat tugas untuk memandu atau memberikan keterangan pada umat, tapi kita harus melakukannya dengan penuh sukacita agar dapat menghayati dan bersaksi kepada orang yang kami perlu berikan pengajaran-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, karena semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Seto. Makasih Terima kasih Terima kasih Pak Pak Seto. Seto.